Kembali lagi bersama aku di channel Yusen. Kali ini kita akan membahas tentang fun fact dari Kamen Rider Zetsu episode ke-40. Kenapa baru bahas sekarang, Bang? Ya karena baru kepikiran aja, dan kayaknya ini baru percobaan ya. Entah nanti ada 4142-nya, kita lihat saja. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa lah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Gila, episode 40 Kamen Rider Zetsu akhirnya ngasih momen yang udah lama ditunggu. Tapi ternyata bukan cuma soal team up biasa. Di episode 40 ini, kita sebagai penonton disuguhi perkembangan cerita yang jauh lebih serius karena ada ancaman baru yang langsung bikin tensi naik nih. Bukan cuma itu, konflik soal keadilan juga makin terasa gelap dan bikin cerita Zetsu masuk ke arah yang lebih emosional. Setiap scene yang ada di episode ini terasa punya bobot penting. Seolah-olah series ini sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Jadi apa sebenarnya yang bikin episode ini spesial banget? Dan kenapa banyak fans langsung heboh setelah nonton? Yuk kita bahas sampai habis. Episode 40 akhirnya menghadirkan momen yang udah lama banget ditunggu para fans, yaitu Zetsu dan Nox bertarung bersama menghadapi Punish Core Nightmare. Setelah sekian lama, setelah mereka juga saling bertarung satu sama lain. Nah, soalnya selama ini hubungan Baku dan Nox lebih sering diisi konflik ya, perbedaan prinsip dan tentunya pertarungan satu sama lain. Jadi kerjasama ini terasa sangat bersejarah. Waktu mereka akhirnya berdiri di sisi yang sama, momen itu langsung punya dampak emosional yang kuat dan bikin kita yang nonton ini terasa puas. Yang bikin makin menarik, Nox memutuskan membantu Baku karena dia merasa hukuman yang diberikan kepada para penjahat udah melewati batas kemanusiaan. Walaupun para korban memang punya kesalahan, Nox tetap memilih buat melindungi mereka, dan itu nunjukin perkembangan karakter yang cukup signifikan. Impresi pribadi sih, ini jadi salah satu momen paling memuaskan di paruh akhir Zetsu karena rival utama akhirnya bisa saling memahami. Walaupun di episode 41 bisa jadi mereka jadi rival lagi. Episode 40 juga memperkenalkan Oblivion Core Nightmare. Nightmare baru yang langsung diposisikan sebagai ancaman besar bagi para rider. Kehadirannya menandai kalau cerita Zetsu sekarang udah mulai masuk ke fase yang lebih serius, lebih gelap dan jauh lebih berbahaya dibanding sebelumnya. Nama Oblivion itu sendiri identik dengan kehancuran dan penghapusan eksistensi. Jadi wajar kalau banyak fans langsung curiga ini bukan musuh biasa. Banyak yang menduga monster ini bakal jadi kunci konflik besar menjelang ending Zetsu. Apalagi kemunculannya terasa sangat strategis. Belum lagi nuansa gelap yang dibawanya makin mempertebal atmosfer arc Core Nightmare yang dari awal memang sudah terasa mencekam. Kalau menurut aku sih, debut musuh baru ini benar-benar sukses bikin tensi cerita naik drastis dan bikin episode-episode berikutnya terasa wajib ditunggu. Kasus Black Case yang bikin para kriminal menghilang ternyata membawa pertanyaan yang cukup menarik dan cukup berat buat dipikirkan. Apakah orang jahat pantas menerima hukuman tanpa batas? Atau tetap ada batas moral yang nggak boleh dilanggar meskipun mereka bersalah? Punish Core Nightmare menganggap dirinya sebagai sosok yang memberikan hukuman ilahi kepada para pendosa. Dan dalam sudut pandang Punish Core Nightmare itu adalah keadilan mutlak. Tapi Baku dan Nox punya pandangan yang berbeda, karena mereka percaya kalau di setiap orang tetap punya hak untuk hidup dan kesempatan untuk berubah.
Apalagi Baku yang sudah berubah pikirannya semenjak diberitahu oleh Nemu di episode sebelumnya, di episode 39. Nah, oleh karena itu, konflik di episode 40 bukan cuma soal siapa yang lebih kuat, tapi juga soal benturan ideologi mengenai arti keadilan itu sendiri. Menurut aku sih, tema moral seperti ini memang jadi salah satu kekuatan terbesar Zetsu karena penonton nggak cuma disuguhi aksi, tapi juga diajak mikir nih. Apakah yang dilakukan Vanish Girl Nightmare itu benar, ataupun ada cara lain untuk menghukum seseorang? Hal menarik lainnya adalah episode 40 ditulis oleh penulis idaman kita, yaitu Yuya Takahashi ya. Sosok yang memang dikenal sering menggarap cerita dengan konflik psikologis dan perkembangan karakter yang kuat. Ya, meskipun ada plot-plot cerita yang bikin kita mikir dan pusing nih, kenapa bisa begitu ya. Dan gak heran kalau banyak momen emosional di episode ini terasa lebih dalam, lebih tajam, dan punya makna yang lebih besar dari sekedar scene biasa. Penulisan episode ini juga berhasil menyeimbangkan aksi besar, perkembangan hubungan Baku dan Nox, sekaligus memperkenalkan ancaman baru tanpa kehilangan fokus utama cerita series ini. Semua elemen itu terasa disusun rapi dan saling mendukung, seolah-olah episode ini memang dipersiapkan sebagai jembatan menuju arc ending series ini. Kalau dilihat lagi, sentuhan Yuya ini memang terasa banget di sini karena konflik karakternya jadi lebih kuat dan tema kemanusiaannya lebih menonjol. Jadi bukan cuma seru buat ditonton, tapi juga punya lapisan cerita yang bikin episode ini terasa lebih berisi. Dan meskipun ada beberapa gaya penulisan Takahashi ini yang buat kita bingung, gitu. Banyak elemen di episode 40 yang nunjukin kalau series ini udah mulai memasuki tahap akhir dan gak lagi main-main dengan arah ceritanya. Ancaman Girl Nightmare semakin besar, hubungan antar karakter mulai berubah dan bisa berubah lagi, dan berbagai misteri lama perlahan diarahkan menuju penyelesaian akhirnya. Review episode berikutnya juga memperlihatkan kalau kekacauan yang dibawa Girl Nightmare bakal terus meningkat dan makin sulit dikendalikan. Karena itu, episode 40 bisa dianggap sebagai titik awal menuju klimaks besar yang nantinya bakal menentukan nasib Baku, Nox, dan seluruh dunia mimpi. Ya, impresiku, episode ini benar-benar terasa kayak alarm kalau cerita Zetsu udah masuk ke babak terakhir dan semua keputusan mulai punya konsekuensi yang besar. Hampir setiap kejadian di episode ini punya dampak penting. Jadi wajar kalau kita sebagai penonton makin penasaran sama ending yang bakal mereka kasih nanti. Apakah Yuya akan bikin kita pusing lagi, atau ya udah ini aku bikin kalian gak pusing nih dengan ending cerita Zetsu nanti? Kita lihat saja episode terakhirnya nanti ya. Kamen Rider Zetsu episode 40 jelas bukan sekedar episode pertarungan biasa, karena di dalamnya ada banyak elemen penting yang bikin ceritanya naik level nih. Team up perdana Zetsu dan Nox, kemudian Oblivion Girl Nightmare, konflik moral tentang keadilan, sampai sentuhan penulisan King kita, King penulis yaitu Yuya, membuat episode ini terasa sangat mungkin bisa dibilang spesial. Episode ini berhasil membangun hype besar untuk arc ending sekaligus memberikan perkembangan karakter yang memuaskan bagi para penggemar setia series ini. Buat aku pribadi sih, episode 40 adalah salah satu episode yang paling berhasil menunjukkan kalau Zetsu memang sedang menuju klimaks besar dengan cara yang rapi. Meskipun ada yang bikin kita bingung ya dengan apa yang disajikan oleh penulis kita yang satu ini. Kalau menurut arek-arek, apakah kerjasama Zetsu dan Nox bakal bertahan sampai akhir cerita? Ya, itu adalah kesimpulanku dari fun fact Kamen Rider Zetsu episode ke-40. Gimana nih menurut arek-arek? Menurutku sih ada beberapa yang ingin ku garis bawahi ya, yang soal poin atau fun fact tentang sentuhan
penulisnya yaitu Yoya Takahashi. Menurutku itu ada beberapa yang bisa dirapikan lagi. Meskipun pace cerita episode 40 ini sudah baik ya, nggak terlalu cepat dan tidak terlalu lama, jadi seimbang gitu. Dan lagi ada beberapa scene yang perlu ditanyakan, seperti Baby Nightmare yang berubah menjadi Oblivion Core Nightmare. Ini ya bisa dibilang ada sedikit pertanyaan sih kalau menurutku ya, karena Baby Nightmare bisa berevolusi menjadi Oblivion Core Nightmare itu cuma makan Capsum Codisomnia, sedangkan Capsum itu diciptakan oleh manusia. Kok bisa gitu ya? Apakah Baby Nightmare ini punya cara lain untuk berevolusi atau cuma dengan cara memakan Capsum tersebut? Aku juga mikir kok bisa dengan memakan Capsum Codisomnia dia bisa berevolusi. Apakah sari-sari dari bunga-bunga yang ada di taman itu? Bisa jadi ya, tapi kan triggernya dari Capsum yang dimakan oleh Baby Nightmare itu ya. Kalau menurut arek-arek, apakah kerjasama Zetsu dan Nox bakal bertahan sampai akhir cerita? Atau justru mereka bakal kembali berhadapan setelah ancaman Core Nightmare selesai? Tulis pendapat arek-arek di kolom komentar. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow Gaku yang ada di sini. Jangan lupa senyum. Hari ini wassalamualaikum and dah.